Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Jumat. Mari kita buka dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah jangan takut dengan duka cita Allah. Jangan takut dengan duka cita Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya memberikan judul seperti ini? Karena saya melihat banyak orang Kristen takut berduka karena Allah. Mereka takut dengan duka cita. Apa yang dimaksud duka cita, saudara? Duka cita itu adalah satu perasaan yang tidak enak. Satu situasi yang menekan. Satu kondisi yang membuat jiwa kita sengsara. Duka cita itu sesuatu yang menyedihkan hati. Tetapi dengar, yang Tuhan mau saudara berduka karena Allah. Sebab berduka karena Allah menghasilkan pertobatan. Tetapi banyak orang menghindar dari berduka. Banyak orang menjauhkan diri dari berduka. Mereka diam saja ketika mereka ditekan, dibelenggu, dilarang ibadah. Sebagaimana doa saya Bapak Ibu Saudara. Ada pasangan-pasangan hidup seperti Firaun meskipun mereka Kristen. Bapak Ibu Saudara dengar. Banyak pasangan Kristen yang menjadi Firaun. Meskipun mereka kelihatannya cinta Tuhan, tapi mereka Firaun. Saudara tahu siapakah Firaun? Firaun itu pemimpin di Mesir. Mesir itu lambang dunia. Firaun itu melarang orang ibadah. Melarang orang pelayanan. Melarang orang bersekutu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen takut berduka. Ini saya bicara soal pasangan Firaun. Entah suami lah, entah istri. Ini yang menikah. Mereka tidak berani berduka. Padahal duka cita karena Allah itu menghasilkan pertobatan. Saudara, sekali lagi, berduka itu satu kondisi yang tidak enak. Ketika kita melawan itu tidak enak memang. Ketika kita mengambil keputusan untuk tetap melayani, terjadi peperangan. Itu tidak enak, tetapi menghasilkan pertobatan. Juga Bapak Ibu Saudara, mungkin Firaun kita adalah orang tua kita. Firaun kita bisa saudara kita. Tapi kita memilih damai. Kita ini sering memilih damai, saudara. Ini bukan berarti kita ini selalu mau tengkar dengan pasangan lah, dengan orang tua, dengan tidak. Tapi kita tahu ada hal yang penting di mana Firaun zaman sekarang ini masih ada.
Selain itu contoh, ada bos, pimpinan kita, Firaun. Kita bekerja tidak boleh ibadah, disuruh lembur terus. Dan kita tahu saudara bahwa kita ini sedang dibelenggu. Bapak ibu saudara, jangan takut berduka karena Allah. Bapak ibu saudara, jangan takut berduka karena Allah. Mungkin Firaunmu itu adalah menantumu, mungkin Firaunmu itu adalah anakmu, banyak sekali saudara. Dan Firaun hari ini begitu banyak. Sehingga kita dilarang ibadah. Dan kita memilih diam daripada tengkar, daripada rame, daripada kita ini nanti gak enak hati. Bapak ibu saudara, padahal duka cita yang karena Allah itu menghasilkan pertobatan. Duka cita yang karena dunia menghasilkan kematian. Bapak ibu saudara, minta maaf. Banyak orang-orang yang sudah dibelenggu Firaun, tapi mereka tidak pernah berani sama sekali. Mereka memilih diam. Padahal mereka tahu diam mereka tidak membuat pasangannya bertobat. Diam mereka tidak membuat keluarganya bertobat. Sama-sama tidak membuat bertobat. Kalau saya saudara, lebih baik saya berduka. Sebab yang kita lakukan kehendak Allah. Mari Bapak Ibu Saudara dengar. Jangan takut. Karena Bapak Ibu Saudara sedang membawa kebenaran. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang beribadah itu menderita. Orang yang beribadah menderita, saudara. Tapi duka cita itu akan menghasilkan pertobatan. Saya sudah melewati Bapak Ibu Saudara. Dulu saya setelah pulang kerja, saya tidak mandi Bapak Ibu Saudara. Saya langsung menuju gereja. Bayangkan saudara, kerja meninggalkan anak-anak, istri di rumah, pulang tidak kumpul, langsung berangkat. Ketika sampai rumah, anak-anak sudah tidur. Hampir tiap hari saya melewati duka cita, saya melewati pergumulan, saya melewati kesengsaraan. Sampai satu titik pertobatan terjadi. Bapak Ibu Saudara dengar. Jangan mau ditipu setan. Siapapun pasangan saudara, siapapun orang tua saudara, siapapun kakak saudara, siapapun menantu saudara, siapapun besan saudara, siapapun teman saudara, siapapun bos saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun aktivitas saudara, apapun hobi saudara dan apapun kesenangan saudara, kalau diam sebagai Firaun saudara, maka saudara harus bertindak. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Kenapa hidupmu tidak ada perubahan? Kenapa hidupmu tidak ada terobosan? Kenapa kok tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu yang secara ilahi? Karena kamu selalu mengambil sisi aman dengan alasan rohani. Banyak kita ini beralasan rohani. Bawa doalah. Bagaimana bawa doa terus kalau saudara tidak bertindak? Andai kata saya dulu tahun 98 seperti orang-orang yang takut dengan Firaun, maka tidak terjadi apa-apa saudara.
saya tetap menjadi bisnismen, dan saya tetap hidup enak, hidup tenang, damai, sentosa, tapi pekerjaan Allah tidak bekerja dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, jangan bertanya lagi soal duka cita, karena Tuhan itu selalu kita alami. Tetapi orang Kristen takut duka cita. Mereka lebih memilih kehendak manusia daripada kehendak Tuhan. Saya berpesan, kalau saudara punya pasangan Firaun, jangan takut. Kalau kamu diusir keluar, datang ke Kota Malang. Nanti tinggal di tempat kami, di rumah singgah, di pondok pemulihan, jadi pendoa. Jangan takut. Minta maaf Bapak Ibu Saudara. Saya melihat Firaun sudah menguasai hidupmu. Ketakutan sekali. Kenapa saudara? Saya heran. Karena saudara tidak memiliki roh keberanian. Tanpa sadar saudara sedang diperbudak. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini saya bukan mengajari saudara memberontak. Bukan. Saudara tahu mana yang harus kewajiban yang kau lakukan. Hanya gara-gara takut dengan mertua saudara tidak beribadah. Karena mertuamu kaya. Karena mertuamu yang kasih uang sama kamu. Atau siapapun saudara. Kita tidak pernah perang. Padahal Tuhan Yesus datang membawa pedang. Memisahkan seisi rumah saudara. Bahkan ketika Tuhan Yesus pelayanan, orang-orang, murid-muridnya menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, ibumu dan saudara-saudaramu datang menunggu engkau di luar." Apa jawab Tuhan Yesus? "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku?" Ibuku dan saudaraku adalah orang-orang yang melakukan kehendakku. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita dipisahkan dari orang tua. Mungkin hari ini kita dipisahkan dari pasangan kita. Mungkin hari ini kita dipisahkan dari keluarga kita. Tetapi bersyukurlah karena engkau menjadi ibu dari Tuhan Yesus dan saudara Tuhan Yesus, karena saudara melakukan kehendak-Nya. Mari anak muda, saya ajarkan. Mari dewasa muda, hari ini saya ajarkan. Mari orang-orang yang sudah berumur dengan saya ajarkan. Mari orang-orang yang single, belum menikah, saya ajarkan pagi hari. Mari orang-orang yang sudah menikah, lawan Firaun. Sekali lagi, kita bukan diajar memberontak, kita menghormati. Saya menghormati orang tua saya menghormati mertua saya menghormati istri, saya menghormati anak-anak saya, walaupun mereka masih kecil. Tetapi saya tetap melakukan kehendak Allah. Kalaupun saya harus dikeluarkan dari rumah saya, kalaupun saya harus ditinggalkan keluarga saya terima. Karena saya diterima oleh Bapa di surga. Saya tidak takut saudara. Dan apa yang saya lakukan sudah terbukti hari ini. Istri, anak, menantu, cucu saya semua melayani Tuhan. Mertua saya, orang tua saya, saudara saya semua, ipar saya, walaupun mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka semua
Ketika mereka memiliki persoalan, mereka datang minta doa kepada saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak pernah melihat pergumulan saya. Mungkin engkau tidak pernah merasakan duka cita dan kesengsaraan saya. Waktu saya harus meninggalkan rumah untuk pelayanan. Waktu saya setiap minggu 2 kali, saya tidak kemana-mana. Mungkin saudara tidak merasakan duka cita saya. Tetapi Allah berfirman, duka cita karena kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Saya melihat pasangan-pasangan yang loyo, terutama laki-laki yang takut sama istrinya. Loyo itu saudara, saya kasih tahu. Ada banyak juga istri-istri yang loyo saudara. Bapak Ibu Saudara tahu kewajiban saudara. Saudara tidak menyeleweng. Saudara tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai istri dan sebagai suami. Saudara tetap orang yang baik. Tetapi Firaun mengikat saudara dan saudara diam. Saudara tidak akan pernah melihat pertobatan. Pertobatan selalu terjadi dari orang yang mau hidup menderita karena Kristus. Jangan ditipu saudara dengan duka cita dunia. Saudara tahu duka cita dunia menghasilkan kematian. Duka cita dunia itu orang-orang yang tidak mau menderita. Duka cita dunia itu orang-orang yang tidak berani melawan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diam nanti Allah yang turun tangan. Kalau Allah turun tangan menghasilkan kebinasaan bagaimana? Mungkin Firaunmu adalah anakmu. Berapa banyak orang tua yang takut sama anak? Dengar saudara, berapa banyak pendeta takut sama anak? Itu bukan berarti saudara otoriter. Itu bukan berarti saudara kasar dengan anak. Tapi saudara tahu anakmu itu Firaun. Tapi berapa banyak gembala yang takut dengan anak. Dengan jemaat tidak takut. Dengan anak takut. Dengan menantu takut. Dengan cucu takut. Ya Tuhan, saya heran. Dengan jemaat berani saudara pendeta. Dengan anaknya loyo. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi saya tidak mengajarkan saudara hidup keras. Hidup otoriter, tidak. Tapi realitas surga harus nyata. Bahwa saudara harus mendengar firman ini. Jangan takut berduka karena Allah. Sampai satu titik saudara tidak lagi berduka. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi setiap pelayanan ada duka cita. Walaupun di balik pelayanan itu ada sukacita surga, karena ada pertobatan. Meninggalkan keluarga, pergi ke Bali, nanti sebentar saya Sabtu ke Tuban, meninggalkan semua. Saudara, itu berduka. Tidak ada orang beribadah tidak berduka. Tetapi orang yang berduka karena Allah menghasilkan pertobatan. Ada banyak duka cita yang lain saudara. Saudara ditipu orang, tidak membalas. Saudara difitnah orang, tidak membalas. Itu duka cita, tapi menghasilkan pertobatan. Saudara melakukan yang baik, tapi saudara masih dianggap tidak baik. Itu duka cita. Jalani. Katakan amin. God bless you all.